Halo sobat semuanya, kembali lagi nih dengan Mimin di cerita MV4 yang akan melanjutkan cerita film Kung Fu Panda kedua sesuai janji Mimin di video sebelumnya. Nah, bagi yang belum melihat bagian pertamanya, bisa nih klik aja link yang ada di kolom deskripsi, oke? So, bagi yang penasaran dengan kelanjutan alur cerita filmnya, langsung aja nih kita ke alur cerita filmnya. Let's go! Alkisah. Pada zaman dahulu di negeri Cina, ada sepasang burung merak yang menguasai sebuah kota bernama Gongmen. Mereka berhasil menciptakan kembang api yang membuat warga kota bahagia melihatnya. Namun, putranya yang bernama Lord Shen berhasil membuat sebuah senjata dari api yang sangat membahayakan dan bisa membawa kehancuran bagi kotanya. Apalagi, Lord Shen ini berambisi untuk menaklukkan seluruh daratan Cina. Peramal di sana mengatakan kepada orang tuanya, jika Lord Shen tetap pada ambisinya, maka suatu saat ia akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih yaitu seekor panda. Lord Shen yang mendengar percakapan itu lalu pergi bersama anak buahnya menuju desa panda dan meluluh lantahkan desa panda tersebut yang membuat Po kecil ditinggalkan oleh ibunya di hutan sendirian. Mengetahui perbuatan Lord Shen, orang tuanya lantas mengusirnya dan Lord Shen berjanji akan kembali lagi untuk menaklukkan seluruh daratan Cina. 30 tahun kemudian, Po yang kini menjadi kesatria naga terlihat sedang berlatih bersama teman-temannya. Lalu Po pergi menemui Master Shifu. Di sana Shifu mengajarkan ilmu peninggalan Ogway yang bernama ilmu kedamaian batin. Belum sempat Po berlatih, datanglah si Matsan yang mengabarkan bahwa desa sedang diserang oleh para bandit. Po dan pendekar lain pun bergegas menuju desa tersebut. Terlihat di sana suasana sedang kacau. Ulah para bandit yang merampok barang-barang berharga milik para warga. Po yang sudah sampai bersama teman-temannya langsung menghajar para bandit. Dengan kerjasama tim yang sangat baik, akhirnya semua bandit dapat dikalahkan. Namun, di tengah kegembiraan tiba-tiba salah satu pemimpin bandit menyerang, yang membuat Po terpental jauh. Di sini Po kehilangan fokusnya karena melihat lambang yang ada di pundak si bandit. Nah, inilah misteri yang harus diungkap oleh Po. Po melihat bayangan masa kecilnya. Karena itulah Po bergegas menemui ayahnya dan menanyakan tentang asal-usul dirinya yang sesungguhnya. Setibanya di kedai mie, ayahnya menceritakan bahwa dahulu Po ditemukan di depan rumahnya yang disimpan di peti lobak dan ia pun mengadopsinya, mengurusnya seperti anak kandungnya sendiri. Nah, semenjak saat itulah kehidupan ayah angkat Po menjadi semakin spesial. Semua penjelasan ayahnya tidak membuat Po merasa puas dan masih sangat penasaran tentang asal-usul keluarganya. Singkat cerita, beberapa tahun setelah Lord Shen meninggalkan kota Gongmen, ia kembali untuk merebut apa yang menjadi miliknya. Namun para master di sana menolaknya, hingga pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Awalnya, Lord Shen menang nih melawan tangan kanan si Master Badak, yaitu Master Oak dan Master Crow. Tetapi, ketika si Master Badak yang maju, Lord Shen bukanlah tandingannya, hingga akhirnya Lord Shen pun terdesak dan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Iya, dia mengeluarkan senjata meriam yang tepat diarahkan ke si Master Badak. Dan si Master pun gugur di pertempuran itu. Setelah mengalahkan si Master Badak, Lord Shen akhirnya menguasai wilayah kota Gongmen dan mulai merencanakan niatnya untuk menguasai seluruh daratan Cina. Kabar kematian Master Badak telah sampai di telinga Master Shifu. Awalnya, ia dan para muridnya tidak mempercayai nih mengenai hal itu karena tidak ada yang bisa menandingi kehebatan kungfu si Master Badak. Namun ia dibunuh bukanlah dengan kungfu, tetapi dibunuh dengan senjata buatan Lord Shen. Master Shifu kemudian memerintahkan para kesatria naga untuk menghancurkan
menghancurkan senjata mengerikan tersebut dan menghentikan aksi Lord Sen yang bisa memusnahkan para pendekar kungfu. Seperti biasa nih, Po ragu bisa melaksanakan perintah Shifu. Namun, Shifu meyakinkan Po bahwa hanya dia yang bisa mengatasinya dan mereka pun berangkat. Sebelum berangkat, ayah Po sudah menunggu dan memberikan bekal makanan yang cukup selama di perjalanan menuju kota Gongmin. Singkat cerita, mereka sudah jauh meninggalkan desanya. Terlihat Po yang sangat kelelahan. Meskipun demikian, mereka tetap bersemangat agar cepat sampai ke tempat tujuan. Malam pun tiba. Po yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi bertemu dengan orang tuanya. Namun tak lama ia terbangun. Ia keluar dan merenung sambil meluapkan kekesalannya. Kemudian, Po curhat kepada si macan. Ia baru tahu bahwa ayahnya bukan ayah aslinya. Po yang terlihat masih kesal, lalu ditenangkan oleh teman-temannya. Menjelang pagi, mereka pun sampai di kota Gongmin. Di dalam istana, Lord Sen meminta peramal untuk melihat kembali ramalan tentang dirinya. Namun, hasilnya tetap sama, bahwa Sen akan dikalahkan oleh kesatria hitam putih, yaitu seekor panda. Tak lama anak buahnya datang dan mengabarkan bahwa ia dikalahkan oleh seekor panda yang menjadi kesatria naga. Mendengar hal itu, Lord Sen panik dan memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk menangkap dan membawa ke hadapannya. Singkat cerita, Po sudah memasuki kota Gongmin. Namun mereka kebingungan untuk memasuki istana Lord Sen tanpa diketahui oleh penjaga yang semakin diperketat. Akhirnya, mereka pun melakukan penyamaran dengan menggunakan barongsai. Di perjalanan, Po melihat seekor domba yang sedang diancam oleh serigala. Kemudian Po menolongnya. Setelah itu, si domba memberikan informasi nih bahwa Master Oak dan Master Croc, sang legenda kungfu, sedang dipenjara di lembah naga hitam kota Gongmin. Po mengira mereka sudah gugur bersama Master Badak. Mereka pun memutuskan untuk menolongnya terlebih dahulu. Namun di perjalanan, para serigala menghadang mereka. Setelah itu, mereka pun bersembunyi dan berhasil mengecoh para serigala yang mengejarnya, dan akhirnya mereka pun sampai di penjara. Meskipun di dalam penjara banyak penjaga, dengan mudah Po menghajarnya. Lalu mereka pun menemui Master Oak. Di sana, Po mengajak Master Oak untuk membantu membebaskan kota dari ancaman Lord Sen. Meskipun Po memaksa, namun Master Oak tetap menolaknya. Master Oak berpikir bahwa sia-sia saja nih kalau melawan Lord Sen dengan senjata meriamnya yang sangat mematikan, dan Master Oak pun lebih memilih untuk tetap berada di penjara tersebut. Tak lama datang nih pimpinan serigala yang mengetahui keberadaan Po, dan pimpinan serigala pun bergegas pergi untuk melaporkan keberadaan Po kepada Lord Sen. Melihat hal itu, Po dan kawan-kawan meninggalkan penjara nih untuk menghentikannya. Namun naas, di perjalanan mereka dikepung, dan akhirnya mereka pun tertangkap. Fluffy Clef! Taste the default. Semua teman-teman Po diborgol termasuk Po dan dibawanya ke hadapan Lord Sen. Tampak terlihat nih wajah ketakutan dari Lord Sen ketika menyambut kedatangan Po dan kawan-kawan. Tetapi ketika Lord Sen melihatnya, ia merasa akan menang. Po yang ketika itu melihat meriam kecil bergegas menghancurkannya. Namun ternyata senjata yang aslinya sangat besar sekali. Melihat kekonyolan dari Po, Lord Sen pun tertawa dan segera menodongkan senjata meriamnya kepada para pendekar naga untuk menghancurkannya. Lord Sen lalu memerintahkan kepada serigala untuk menyalakan apinya. Namun berapa kali pun mencoba, api terus-terusan padam. Nah ternyata itu ulah dari si belalang sembah yang berhasil meloloskan diri dan membebaskan semua teman-temannya. Secepat kilat si macan menghancurkan senjata meriamnya, dan Po bergegas menghajar si Lord Sen. Namun Po kembali melihat bayangan masa kecilnya dari lambang yang ada di bulu si Lord Sen. Dan si Lord Sen pun berhasil meloloskan diri nih. Lord Sen kabur ke kuil yang sudah disiapkan beberapa senjata meriam. Dan mereka pun menembaki Po dan kawan-kawan. Mereka terus menghindari serangan-serangan dari anak buah Lord Sen. Dan akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri.
dan kembali ke penjara Gongmen karena itu merupakan tempat teraman untuk bersembunyi. Di sana, Po meminta kepada Shimacan untuk ikut kembali menjalankan misi. Namun Shimacan melarangnya karena Po tidak fokus menjalankan misinya. Nah, disinilah Po menjelaskan kejadian yang dilihatnya setelah bertemu dengan Lord Sen. Ia menjelaskan bahwa Lord Sen ada di desanya ketika desanya sedang dibantai. Maka dari itu, Po ingin memastikan tentang kebenaran dari penglihatannya tersebut. Nah, Shimacan tetap melarangnya karena itu sangat membahayakan keselamatan Po. Dan Shimacan pun tidak ingin kehilangan sahabatnya. Setibanya di gudang persenjataan milik Lord Sen, Shimacan mempunyai ide bagus nih, yaitu menghancurkan gudang pembuatan senjata tersebut. Namun, diam-diam, si Po ternyata mengikuti Shimacan dari belakang, dan ia berhasil masuk lebih dahulu. Di sana, Po berhasil menemukan Lord Sen dan menanyakan tentang kebenaran penglihatannya. Sambil bertarung, Lord Sen lalu membenarkan semua yang telah diucapkan oleh Po, bahwa ialah yang membunuh orang tuanya dan menghancurkan desanya. Di sisi lain, teman-teman Po berhasil memasuki gudang nih dan menemukan peledak untuk menghancurkan gudang persenjataan tersebut. Ketika api dinyalakan, mereka melihat Po yang sedang bertarung melawan Lord Sen. Api yang sudah nyala pun akhirnya mereka padamkan kembali. Dan teman-teman Po pun membantu untuk mengalahkan Lord Sen. Namun untuk kali ini, pasukan Lord Sen yang unggul. Para Ksatria Naga pun dibuat kerepotan, hingga akhirnya para Ksatria Naga pun kalah. Dan si Po berhasil dikalahkan dengan meriam senjata andalan Lord Sen. Di tempat lain, Shifu mempunyai firasat buruk nih tentang si Po. Dan ia memutuskan untuk menyusulnya ke kota Gongmen. Nah, Po yang tadi terkena senjata meriam, ternyata ia tidak mati dan diselamatkan oleh si kambing peramal. Ia menjelaskan bahwa Po sekarang berada di desanya yang dulu dihancurkan oleh Lord Sen, termasuk penduduknya yang sudah dibantai habis. Sedikit demi sedikit, ingatan Po telah kembali, dan dalam ingatannya, ia melihat ibunya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anak tercintanya. Ia berusaha keras untuk menerima segala sesuatu yang telah menimpanya. Dengan begitu, Po berhasil menemukan kedamaian batinnya dan berhasil menguasai ilmu kedamaian batin yang diajarkan oleh Master Shifu. Setelah Po sembuh, ia bergegas menyelamatkan teman-temannya yang ditawan oleh Lord Sen dan akan mengeksekusinya di tempat umum. Terlihat para ksatria naga yang sudah pasrah nih dengan nasib buruk yang akan menimpanya. Namun, dari kejauhan, terlihat Po yang sudah berdiri menghadang rombongan Lord Sen. Lord Sen yang mengira Po sudah mati, ia terlihat kesal dan memerintahkan pasukannya untuk menembak Po. Singkat cerita, Po berhasil membebaskan kelima temannya dan pertarungan pun dimulai. Ketika mereka terdesak, datanglah para Master Kungfu nih. Di sana ada Master Oak, Master Frog, dan tentunya si Master Shifu yang membawanya untuk membantu para muridnya. Melihat anak buahnya dibantai, Lord Sen lalu turun tangan nih untuk menembak Po. Po yang sudah mati langka, akhirnya ia tertembak. Sebelum peluru mengenai tubuh Po, Shimacan menghalanginya. Meskipun begitu, keduanya terhempas begitu jauh akibat ledakan dari senjata tersebut. Po yang melihat semua temannya terluka, lalu ia bangkit seperti pasrah menerima kekalahannya. Namun ternyata Po sedang mengeluarkan jurus kedamaian batin. Lord Sen pun menembak Po. Dengan penuh konsentrasi, Po menganggap peluru itu hanyalah sebuah air yang bisa ia kendalikan dengan mudah. Dan akhirnya Po bisa mengembalikan setiap serangan yang ditembakkan oleh Lord Sen.
Singkat cerita, Po bisa mengalahkan semua pasukan Lord Zhen. Nah, si Lord Zhen kaget nih. Kenapa Po bisa menguasai ilmu kedamaian batin setelah Lord Zhen mengambil semua kebahagiaannya dari Po? Lalu si Po menasehati Lord Zhen untuk menerima dan mengikhlaskan atas apa yang terjadi kepada dirinya agar menemukan kedamaian batin. Namun Lord Zhen yang tak terima dengan kekalahannya langsung menyerang Po. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Lord Zhen menyerang Po dengan sekuat tenaga. Efek dari pertarungan tersebut membuat tiang layar perahu jatuh tepat menimpanya, yang mengakibatkan kapal itu pun hancur dan Lord Zhen pun mati. Karena telah menyelesaikan misinya, para kesatria naga pun pulang ke desanya. Beberapa hari kemudian, Po telah sampai ke desanya dan langsung menemui ayahnya karena sangat merindukannya. Lalu mereka pun berpelukan. Po bercerita nih bahwa ia sudah tahu semuanya tentang asal-usul dan jati dirinya dan mengatakan bahwa Po tetaplah anaknya. Sebelum filmnya ditutup, diperlihatkan sebuah pedesaan yang dihuni oleh sekelompok panda. Salah satunya mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Nah, siapakah sosok yang ada di akhir film tersebut? Kita akan menemukan jawabannya di film Kung Fu Panda ketiga. Oke sobat semuanya, itulah alur cerita Kung Fu Panda kedua. Tentunya di seri kedua ini kita diajarkan untuk mengikhlaskan dan menerima segala sesuatu hal buruk yang terjadi kepada kita di masa lalu dan fokus memperbaiki dan menata kehidupan yang akan datang. So, jadi sekian dulu ya untuk alur cerita film Kung Fu Panda kedua, dan nantikan alur cerita Kung Fu Panda ketiga yang semakin seru. Jangan lupa nih di subscribe ya. Makasih banyak and see you the next video.